Presiden Indonesia Joko Widodo memulai debut internasional dalam konferensi tingkat tinggi Asia Pacific Economic Cooperation atau KTT APEC di Beijing, Tiongkok. Presentasi Presiden Joko Widodo kepada sejumlah pemimpin perusahaan dianggap sukses. Akun resmi KTT APEC bahkan menggugah presentasi Presiden Joko Widodo di halaman situs berbagi YouTube. Meski disampaikan secara terbata-bata, presentasi Presiden Joko Widodo dalam bahasa Inggris berjalan lancar tanpa bantuan teks. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo mengajak sejumlah investor internasional untuk menanamkan modal di sejumlah rencana proyek padat modal di tanah air. Tak hanya dari para pengusaha, kepala negara lain juga merespon positif pemaparan Presiden Joko Widodo, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Di lain pihak, sejumlah kritik muncul di antara pujian terhadap penampilan Perdana Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia di pentas internasional ini. Kubu oposisi menganggap Presiden Joko Widodo bertindak seperti penjajah yang menawarkan proyek, bukan sebagai seorang kepala negara. Terlepas dari pro kontra tentang debut Presiden Joko Widodo di dunia internasional ini, bagaimana sebenarnya gaya diplomasi yang dijalankan Presiden Joko Widodo? Apakah gaya di KTT APEC lalu bisa membuat Indonesia unjuk gigi menjadi salah satu negara yang diperhitungkan di masa mendatang? Nah, untuk membahas gaya diplomasi Presiden Joko Widodo, kita akan mendiskusikannya dengan dua narasumber yang sudah hadir pagi ini di Studio Berita 1. Pertama ada Guru Besar Fakultas Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana, dan juga narasumber selanjutnya politikus Partai Golkar Indra Piliang. Selamat pagi Bapak-bapak. Selamat datang di Berita 1. Kita ke Prof Hikmahanto terlebih dahulu. Bagaimana Anda lihat nih gaya diplomasi Presiden Jokowi ketika di KTT APEC lalu? Ya. Begini, pertama kalau saya lihat gaya diplomasinya tentu harus benchmarking dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita lihat misalnya Presiden SBY atau misalnya model Pak Harto atau Bung Karno. Maka kelihatannya Pak Jokowi mempunyai karakter sendiri dalam menyampaikan sesuatu, dalam berdiplomasi. Kalau saya lihat misalnya saya bandingkan dengan Pak SBY, beliau itu sangat teratur, sangat perfeksionis, bahkan juga harus dilihat tata ketika beliau menyampaikan sesuatu, jadi pakai teleprompter, pakai teks dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan Pak Jokowi yang beliau bermain dengan slide, ada visualisasinya, lalu kemudian menyampaikan dalam bahasa Inggris yang lugas, sederhana, bahkan cenderung orang mengatakan dengan kosakata yang tidak terlalu canggih, gitu ya. Mungkin bagi Pak Jokowi yang penting adalah pesannya itu tersampaikan kepada para CEO itu. Nah, nanti kalau misalnya kita bandingkan memang dengan model-model seperti Pak Bung Karno, memang berbeda karena Bung Karno sangat menguasai bahasa Inggris, bisa menjadi orator dalam bahasa Inggris dan seterusnya itu. Tapi juga kalau kita bandingkan dengan Pak Harto, beliau lebih menggunakan bahasa Indonesia dan kemudian tenang dalam penampilan. Saya lihat juga Pak Jokowi ini tenang ya dalam menyampaikan pesannya itu, tidak ada rasa grogi. Bahkan kalau saya bandingkan waktu saya menjadi moderator. Capres, saya lihat Pak Jokowi ketika itu ada groginya, tapi kemarin ini saya lihat beliau sudah merasa comfortable ya, meskipun di dalam audiens yang dihadiri oleh banyak CEO, dan ini untuk pertama kali beliau tampil di dalam suatu forum besar yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Jadi kelihatannya model beliau menyampaikan informasi ke masyarakat di Indonesia itu akan juga digunakan oleh Pak Jokowi ketika ada di dalam forum internasional. Jadi lugas, to the point. Memang ada tadi kritikan bahwa seolah-olah hanya sebagai penjajah. Itu biasa, kalau misalnya kita terlalu umum nanti kok tidak konkret. Kalau misalnya kita konkret kok terlalu tidak umum gitu ya. Tapi ujungnya adalah apakah pesan itu tersampaikan atau tidak. Nah, pesan yang mau disampaikan adalah selain beliau menawarkan berbagai macam proyek, beliau juga mengatakan bahwa kita punya kendala loh di Indonesia, dan ini sesuatu yang kalau saya lihat saya bandingkan dengan Presiden Soeharto gitu ya atau Presiden SBY, beliau mungkin ingin menutup-nutupi itu, bahwa seolah-olah di Indonesia seperti negara lain, segala sesuatu berjalan dengan normal. Nah, tapi Pak Jokowi mengatakan bahwa tidak, kita ada masalah tentang perizinan, pembebasan lahan, lalu hambatan mungkin birokrasi.
Tapi beliau berjanji bahwa beliau akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu. Itu yang bedanya ya. Nah, apakah gaya diplomasi seperti ini bisa diterima di dunia internasional seperti itu? Saya rasa sangat bisa diterima karena mereka mungkin juga melihat bahwa kalau memproject image bahwa Indonesia bagus dan lain sebagainya, mereka sudah banyak mendengar, ya. Bahwa Indonesia itu seksi, mereka juga sudah banyak mendengar, ya. Bahkan tanpa ada pidato-pidato yang menawarkan berbagai proyek, sebenarnya mereka akan datang juga. Orang udah cari sendiri ya. Permasalahannya adalah apa sih kendala yang dihadapi dan apakah kendala-kendala itu akan diselesaikan. Jadi ini yang merupakan PR kalau menurut saya bagi Pak Jokowi dengan kabinetnya, bagaimana menyelesaikan berbagai hal ini. Baik. Nah, sebelum ke Bang Indra, kita melihat kebijakan luar negeri Indonesia saat ini. Yang berbeda antara Presiden SBY dengan Joko Widodo, Anda lihat seperti apa? Ada kontrasnya. Kalau saya lihat Pak SBY menafsirkan bebas aktif itu sebagai 1,000 friends, 0 enemy. Jadi 1.000 teman, 0 musuh. Tetapi kalau Pak Jokowi, saya ingin menyebutnya sebagai doktrin Jokowi lah begitu ya. Itu kelihatannya adalah all nations are friends. Jadi semua negara adalah sahabat. Until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest is jeopardized. Jadi sampai dengan kedaulatan kita diganggu atau direndahkan dan kepentingan nasional kita dirugikan. Nah, ini yang saya lihat misalnya ketika Pak Jokowi di forum APEC ini mengatakan bahwa ada 5 produk Indonesia yang harus menjadi pembahasan. Kelapa sawit, rotan, terus kemudian karet alam, produk perikanan gitu ya. Ini penting untuk kita bahas karena seringkali pemerintah di mana produk-produk Indonesia ini laku, dibutuhkan oleh konsumen di luar negeri, justru dihambat oleh pemerintah setempat atau kemudian ada LSM, isu-isu lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga kita bilang bahwa ini kepentingan nasional kita nggak mau nih. Lalu yang kedua, keikutsertaan kita kemungkinan dalam bank yang didirikan oleh Cina, ya Asian Infrastructure Bank itu juga penting karena kita juga tidak mau tergantung pada misalnya Bank Dunia. Kita tahu bahwa kalau sebuah negara itu negara berkembang tergantung secara ekonomi hutang luar negeri itu dia rentan untuk diintervensi kedaulatannya. Pastinya, ya. Sehingga kalau misalnya ada alternatif lain, ya kalau misalnya terlalu katakanlah ketat dan sesuatu yang berpotensi untuk mengintervensi kedaulatan kita, itu kita bisa berpaling ke tempat lain. Jadi ini sesuatu yang berbeda menurut saya dari kebijakan luar negeri Pak Jokowi dengan Pak SBY kemarin ya. Oke, nah kita ke Bang Indra sekarang. Bagaimana Anda memandang pidato Presiden Joko Widodo di Tiongkok kemarin? Ya, kalau kita lihat ya ini kan APEC ya. Forum ekonomi, artinya ini bukan perserikatan bangsa-bangsa yang kita harus bicara hal-hal yang katakanlah lebih filosofis dan lebih mengarah kepada kedaulatan negara gitu kan, dan bagaimana negara kita berperan gitu di dalam percaturan politik internasional gitu. Nah, ini forum ekonomi, artinya memang sebagai seorang pengusaha dalam tanda kutip, Pak Jokowi sudah menjalankan itu selama ini gitu. Artinya kita melihat Pak Jokowi yang selama yang di dunia tersembunyinya. Artinya forum-forum seperti ini memang dia pernah hadiri di banyak tempat di dunia internasional ya. Dia juga menghadapi kalau investor, bagaimana dia jual pernah ada di sisi itu lah ya. Ada dia di sisi itu. Nah, sekarang dia memainkan itu dengan sangat enjoy karena dia merasa wah, ini orang-orang yang ada di depan saya ini ya seperti saya kemarin pergi ke negara mereka dan saya bernegosiasi dengan mereka, dan begitu juga ketika dia menjadi katakanlah jadi wali kota, jadi gubernur, kan banyak sekali para pengusaha yang investor ya pengusaha-pengusaha Indonesia juga yang menelpon dan mengatakan ini kendala-kendala kami ketika di dunia di luar gitu. Jadi saya melihat memang ini satu hal yang berbeda dengan Presiden SBY ya, ataupun dengan presiden-presiden sebelumnya gitu. Apalagi Pak Harto yang menjadi salah satu pendiri dari APEC ini. Gitu. Jadi ini modal kuat Jokowi untuk tampil di dunia perdagangan internasional, kurang lebih seperti itu Anda lihat? Ya, artinya dia ini langkah pertama yang
menurut saya bagus gitu. Artinya dia udah mulai membuka masalah-masalah yang ada di Indonesia, tapi juga sekaligus menekankan bahwa Indonesia butuh investasi yang sifatnya jangka panjang. Karena selama ini kan modal yang masuk ke Indonesia itu kan ya pasar modal aja yang bisa ditarik, ditarik. Artinya tidak berubah menjadi infrastruktur. Sementara Pak Jokowi mengatakan kita punya masalah dengan infrastruktur di Aceh, di Sumatera, di Papua, di Kalimantan. Kita mau bangun ini, dan itu kan memang membutuhkan biaya yang sangat besar karena APBN kita tidak bisa menanggung itu gitu, menanggung biaya pembangunan infrastruktur. Nah ini yang dikatakan Jokowi keluar, artinya kalau Anda mau Indonesia jadi lebih bagus, katakanlah untuk kepentingan investasi ke depan, Anda mengeluh tentang ini, ya bangun dong infrastruktur kami, tapi ini sifatnya jangka panjang. Artinya keuntungannya baru diraih ya setelah Pak Jokowi tidak jadi presiden lagi, katakanlah begitu. Intinya ada peran serta mereka lah ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Mengenai ada yang mengkritik tentang gaya Jokowi kemarin dan lain-lain, kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami, Dialog dalam Jurnal Pagi akan segera kembali.